lo beli emas tapi harganya lipat 2 dari harga emas pasaran. Yang dia bilang ini emasnya ada di di negara Amerika gitu. Hah? Kan. Iya. Yang untung yang megang fisik. Ketika itu skema gagal atau scam, lo masih pegang fisik dong. Minimal nggak rugi gitu kan. Tapi rugi setengah. Iya, rugi setengah. Tapi kalau dijual sekarang kan udah untung. Pinter nih jualan emas. Bener, harga kan? 2 kali lipat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Arista Institute. Teman-teman sekalian, kali ini bintang tamu kita bukan anak Arista, tapi bintang tamu kita adalah Sobat Arista. Nah, kalian semua penonton di sini adalah Sobat Arista Institute semua. Kami angkat demikian para penonton, subscriber, dan orang-orang yang nunggu giveaway yang nggak akan kami kasih. Kali ini kita kedatangan tamu, Mas Adi Nugraha. Yes. Selamat datang di podcast Arista Institute. Terima kasih. Mas Adi Nugraha ini adalah co-founder dari komunitas Syariah Saham. Websnya namanya syariahsaham.com. syariahsaham.com. Kita akan up close lebih dekat ngobrol tentang macam-macam, terutama terkait sebenarnya topik bahasan kali ini pengen ngomongin masalah bagaimana caranya menghindari diri dari money game. Kita belajar gimana kita terhindar dari investasi yang bodong, tipu-tipu, atau berpotensi menyebabkan kerugian gitu. Dan kalau waktunya masih ada, kita juga membahas gimana kita bisa mempelajari investasi yang benar itu lewat mana sih, lewat instrumen apa kalau ada waktu. Kalau nggak ada waktu ya sampai bahas masalah gimana kita terhindar dari money game atau umumnya investasi bodong atau tawaran investasi yang abal-abal. Tapi sebelum kita membahas seperti itu, ada pertanyaan personal dari saya ke Mas Adi nih. Apa ini? Kalau personal agak mendekat. Iya. Gimana? Pertanyaan gue adalah, sejak kapan lo mendukung Lazio? Ini ya. Oke. Jadi kalau jadi Laziale itu dari 2001 kalau nggak 2000. Tahun 2000 atau 2001. Oke. Zaman masih ada Liga Italia di RCTI. Ya. Pokoknya zaman gue masih SMP dibeliin kaos waktu itu kayaknya salah nama deh, Fieri. Jadi dibeliin bokap baju Laziale. Lazio bukan Laziale. Baju Lazio. Terus dari situlah gue seneng sama Lazio. Betul. Yang waktu itu belum Scudetto. Habis Scudetto. Gue belum tahu karena kan gue cuma dikasih baju kan. Waktu itu gue belum nonton bola karena di rumah waktu itu memang nggak ada TV. Oke. Jadi ya udah beliin baju bola, seneng gitu. Jadi kemana-mana main pakai baju bola ya. Mungkin karena ini pembelian bokap gue yang pertama, jadinya lebih feel-nya lebih dapat. Pakai terus. Oke. Gitu kan. Dari situ mulai jadi Laziale gitu. Kapan lo cari-cari info terkait Lazio? Waktu gue di Jakarta. Pindah 2009-2010. Oke. Gue cari dong apa sih komunitas Lazio di Indonesia. Oh, kamu komunitas? Itu. Waktu itu memang belum ada. Jadi bisa dibilang itu ini jadi ngomongin Lazio ya? Nggak apa-apa. Jadi sejarahnya Lazio Indonesia itu ada beberapa founder dan co-founder itu juga. Cuma memang belum aktif. Aktif itu di 2009 itu mereka baru coba rekrut member gitu kan. Okay. Akhirnya gue masuk angkatan ya bisa dibilang angkatan awal lah untuk di Jakarta itu Laziale Jakarta. Oke. Ya udah akhirnya ikut kegiatan, ikut futsal, disitulah nobar. Akhirnya ketemulah sama komunitas Lazio. Jadi sampai sekarang juga masih ada teman-teman kalau misalkan cek Lazio Indonesia masih ada gitu kan. Dan kalau ditanya kok suka Lazio ya itu tadi awalnya. Dan kenapa semakin kesini ya menurut gue bukan yang pemuja tim yang juara melulu ya, tapi justru ketika gue senang sesuatu dan itu bisa ngebikin gue nyaman ngelihatnya ya nggak masalah. Apa yang lo nyaman dari nonton Lazio, bro? Nggak tahu ya, pokoknya beda aja kalau main. Cuma memang masalahnya memang kalau gue tonton pasti kalah. Gue kebanyakan kalah gitu. Jadi kalau nonton Lazio live gitu mending gue nggak nonton. Oh, lihat highlightnya aja ya. Highlightnya aja. Iya. Gue juga ada
tim kalau sekarang karena tim bola favorit gue lagi ampas Arsenal. Ya udah gue nonton highlightnya aja, lihat IG-nya Twitternya ya. Arsenal. Terus apa namanya, sama gue ngikutin sekarang tim Dota. Tim Dota. Iya. Di channel itu ya 222 itu. Gue nontonnya di Twitch. Oh, di Twitch TV. Iya. Di EGG kan juga ada tuh di Ada. FM. Yang Indo ada. Tapi gua nontonnya yang luar aja. Dan ada info-info terkait kompetisi Dota, baik lokal maupun internasional maksudnya. Iya. Dulu nontonnya apaan sih, nggak jelas. Cuma lama-lama abis main dan nggak jago-jago, ya akhirnya gua memutuskan buat udah nonton Nonton juga aja, asik. lebih enak Iya. Nah, gue kalau nonton tim favorit kebetulan sekarang lagi kalah terus nih. Jadi gue beda zaman ya. Lagi dikuasai sama sama yang lain. Red Devil ya. Yang nguasain yang tim kuat gitulah, nggak kalah. Ya, mungkin kayak Liga Italia itu Juve ya. Menurut lo Juve gimana, bro? Juve itu sempat sebelum Lazio gue dikasih topi dari bokap juga. Waktu itu masih logonya kuda jingkrak kan, dikasih topi. Tapi ya topi gue pakai aja nggak ada something kan. Dikiranya juga dulu gue pendukung Juve kalau pakai itu, kalau anak-anak sekolah. Terus akhirnya ya why not? Akhirnya ya jatuh ke Lazio lah. Lazio juga. Lazio juga. Lo kenal nggak sih? Harus begini. Kan Garuda di dadaku, ini elang di dadaku. Ini logonya burung apa ini? Burung gagak apa elang? Elang kita, elang. Oke, elang lawan kuda. Elang. Oke. Soalnya kayaknya nggak kalah Juventus tuh. Bingung gua. Sebenarnya gini, kalau kemarin nggak corona mungkin yang Scudetto Lazio itu udah kebaca. Cuma karena corona ketunda, nggak tahu nih mental Lazio tiba-tiba pemainnya hancur semua. Apa kaitannya menurut lo? 5 pertandingan terakhir cuma berapa? 2 kali menang kalau nggak salah. Sisanya kalah. Emang ngaruh? Corona sama mentality. Ngaruh, soalnya Milan jadi bagus. Loh, Juventus dibantai Milan. Lazio ngebantai Milan. Milan itu kemarin bagus setelah corona. Setelah karena nggak ada corona. penonton. Berarti menurut lo yang dapat momentum gara-gara corona adalah Milan. Iya, karena kita sama-sama Juve sama Lazio sama Inter tuh biasanya pemain ke-12-nya penonton. Jadi kalau nggak ditonton penonton kurang semangat. Oh, kalau misalnya kosong gitu stadionnya sepi gitu kan nggak ada gairahnya. Iya. Tapi nggak apa-apa. Immobile top skor Eropa, jadi tidak ada masalah. Masih ada gelar. Immobile itu nama pemain strikernya. Itali kan. Italia. Kebetulan gua nggak tahu banyak gitu terkait Liga Italia ataupun Liga Inggris ataupun Liga apapun nih. Yang gua tahu cuma Mesut Ozil gitu-gitu aja lah. Sama ngelihat bahasan di grup kosan gua nih, grup Arista nih. Kalau misalnya di WhatsApp-nya itu bahas Liga Italia, demen banget gitu. Kemarin gue lagi pengen coba jadi pemain bola. Gue pengen jadi pemain bola, tapi nggak boleh sama istri gue gitu. Pemain bola? Iya, pemain bola. Gue mau jadi pemain bola, tapi virtual. Alias, ini apa sih? Oh, yang ini ya? jadi ada kompetisi yang gue sering mainin itu PES, Pro Evolution Soccer. Ya, nah kemarin gue masuk forum tuh kayaknya seru. Tiap sore, tiap pagi itu ada ini itu artinya tanding kan. Tanding, cuma syaratnya di situ harus punya PS4 dan harus punya yang original ID dari PS gitu. Bukan ini ya, CFW ya? Bukan. Iya. Bukan juga yang komputer kan. Jadi nggak bisa, kalau komputer nggak bisa, yang di Steam nggak boleh. Akhirnya pas gue tanya, gimana nih, boleh nggak kita kalau beli PS4 nih? Waduh. Itu mah dilarangnya bukan gara-gara main main ininya, main PS-nya. Iya. Beli PS4-nya. Ngomong-ngomong terkait ini nih, terkait apa namanya, beli PS4. Ya. Ini kan ada, kalau nggak salah bakal ada PS5 Iya, udah mau keluar kan kalau. Udah mau keluar. Ya, yang modelnya kayak Yaiba kan bajunya. Yu-Gi-Oh itu tuh, jagoan di Yu-Gi-Oh. Itu angkatan nih Yu-Gi-Oh. Lo main Yu-Gi-Oh juga? Yu-Gi-Oh. Oke. Tahu. Tahu. Nah,
beli PS, beli ini, beli itu kan terkait goal finansial Iya, ya. betul. Lo sendiri ketika mau beli barang baru atau apapun, itu sebenarnya setting goal nggak sih sebelumnya? Sebenarnya ada yang namanya, kalau gue bisa bilang itu, gue pasti sisihin ya, sisihin. Gue satu hal yang gue masih hindarin sampai sekarang itu, gue beli pakai cicilan. Oke. Kenapa? Karena bagi gue nggak tahu masa depan gue besok, gue ada penghasilan apa enggak. Oke. Jadi gue sangat menghindari cicilan supaya biar kalau misalkan keadaan yang terburuknya gue nggak dapat penghasilan, gue masih bisa survive, nggak dikejar-kejar Cicilan. cicilan gitu. Akhirnya ya udah, karena kemarin ada sedikit budget buat lari nggak tahu kemana kan, ya udah iseng-iseng aja pengen nyoba beli PS4 gitu kan. Cuma ternyata memang belum diizinin. Akhirnya lo alokasi kemana? Masih belum kemana-mana. Oh, belum Belum kemana-mana. kemana-mana. Enggak pindah ke beli sepeda. Aduh, ini sepeda kemarin sudah nyoba. Udah beli? Diizinin, belum beli. Oh. Nanti aja nunggu nggak musim sepeda. Oh, nunggu harga. Soalnya kan kemarin keluar peraturan kan dari Kementerian Kemenhub. Perhubungan. Katanya sepeda harus lengkap sekarang. Nggak usah. Nggak usah dipikirin Itu balik itunya. zaman gue kayak sekolah gitu, ada spakbor, gitu, ada jalur. Enggak. Iya, pada dasarnya kalau lo main sepedaan harus safety. Jadi nomor satu Betul. kalau dari senior gua sepedahan tuh helm, Ya. lampu depan, lampu belakang, minimal itu. Spakbor itu apa ya? Ya biar lo baju nggak kotor aja belakang. Kalau kemarin sih baca di peraturannya supaya nggak nyipratin orang belakang. Oh, ya gimana ya? Sepeda juga nggak ngebut kan? Iya. Maksudnya lo bandingin RB gitu, apa sepeda lipat beda? Sepeda lipat sama road bike jelas beda. Kecuali beberapa orang ya mau sepeda apa aja ngebut terus. Cuma kan yang ngebut kayak road bike emang pakai spakbor? Nah, itu. Enggak. Oke, udahlah nanti aja kalau nggak musim sepeda kita beli sepeda. Iya. Menurut gue juga kalau peraturan yang sepedaan itu yang mengakomodasi segala macam hal-hal yang ideal ya. Betul, Hal-hal ideal. standarnya. Iya, standarnya. Cuma kan balik lagi yang nomor satu kan safety ya, dan biasain aja. Jadi beli aja sepeda, Bro. Gimana mau dicariin nggak Racun sepedanya ini, nih ya? racun. Nih, tadi yang apa? Gifar nih. Alhamdulillah udah mulai kena racun juga. kena racun ya? Iya, kita biasanya sepedahan di mana? Di UI. Jadi gua dari rumah ke UI, terus keliling UI. Baru mulai dibiasakan. Waktu kantor gue di Senayan, itu di banyak bawahnya kan toko sepeda ya. Ini Senayan STC. Iya, STC. Dulu Waduh. STC di lantai 3. Nah, di bawah itu waktu sepeda merek B itu belum terkenal, itu Banyak. ya 1722 lah. Masih ngincer. Enggak, cuma lihat aja kaget. Oh. Ini daripada gue beli sepeda, mendingan gue beliin investasi apa saham. Aduh. Lu prefer kalau ada duit lebih buat investasi atau Iya. beli saham? Emang udah berapa lama lo mengenal kata-kata investasi gitu? Investasi itu gue dikenalin sebenarnya waktu gue sekolah. Jadi di sekolah itu, Di sekolah? iya di sekolah. Di sekolah itu sudah dapat ilmu namanya kewirausahaan. Ini bentar, sekolah ini kuliah, SMP, Waktu SMP, SMA? SMK. Waktu SMK. Lo SMK? Iya, waktu SMK di mana? Di Surakarta. Surakarta. Jadi, ya, SMK salah satu apa ya, sekolah teknik mesin yang terkenal di Surakarta. Nomor satu lah bisa dibilang lah waktu itu. Hah? Nomor satu di Surakarta. Oh, di Surakarta. Di Lo ngelas di situ diajarin kayak gitu? Ngelas, ngajarin mesin bubut, diajarin. Terus Tapi diajarin investasi juga? betul, tapi dalam arti investasinya bukan yang ke instrumen ya, tapi lebih kepada apa namanya, gimana caranya lo bisa dapat passive income dari misalkan jualan, terus misalkan buka usaha kayak gitu. Jadi perkenalannya dulu di awal tuh tugas-tugas sekolah itu ya udah lo bikin suatu produk lo jual ke temen lo. Hah? Bisa nggak itu? Tugas terkait teknik mesin Iya. dijual ke ini. Enggak, tugasnya bukan teknik mesin tapi bikin usaha. Apa yang pernah dulu lo lakuin? Waktu itu kayaknya ngambil kue atau jualan pulsa itu, gue lupa. Jualan pulsa atau Ya, jadi kue? dulu kan
zaman itu Iya, lagi rame. masih susah kan. Jadi orang itu masih yang fisik voucher Cuannya gede itu. gesek. Iya. Jadi gue ngambil, gue jual ke Oke. teman-teman. Misalkan pulsa yang waktu itu 10.000 atau berapa gitu kan, atau 5.000 gitu kan, itu kan laris tuh dulu. Yes, Ya udah dijual gitu. Jadi kayak cuma bikin kayak prototipe aja. prototype. Cuma pasca SMK lo nggak lanjut jualan pulsa. Enggak, waktu itu kondisinya di keluarga memang lagi nggak bagus. Jadi ketika gua pilihannya gua kuliah atau sekolah, Kuliah kan sekolah. iya, lupa Kuliah atau kerja? maksudnya kuliah atau kerja? Bukan, kuliah atau adik gue sekolah atau adik gue nggak sekolah. Jadi oke. gue punya 3 adik yang kebetulan memang waktu lulusannya itu sama. Oh. Lulusannya sama. Jadi pas daftar juga. Ya misalkan gue masuk kuliah, adik gue masuk SMA, yang Iya. terakhir masuk SMP. Uang pangkal semua tuh. Nah, itu kan akhirnya discuss terus ya udah libur dulu deh setahun. Oke. Nah, akhirnya gue ngambil peluang kerja. Kalau di situ kan lulusannya langsung dapat kerjaan. Oh iya, Iya. diarahin tempat kerja. Jadi yang pencari kerja itu datang ke sekolah, langsung ngambil serombongan. Waktu itu gue sekali kloter itu 50-an. Apa perusahaannya biasanya yang Manufaktur biasanya. manufakturnya? Kemarin Honda. itu bikin aspal plan. Aspal Plan. Jadi Perusahaan yang bikin nge-mix, yang bikin Aspal. terus mecah batu. Iya, iya. Nah, gue di situ. Nah, itu enaknya sih waktu itu boleh milih ya. Dikasih 4 slot waktu itu. Lo mau jadi tukang listrik, tukang bubut, tukang gambar, apa tukang las. Oke. Nah, Semua itu temen gue milih semuanya ke yang produksi. produksi tuh yang Yang bubut, bubut, las. listrik, las gitu. Akhirnya gue milih ke gambar. karena waktu itu yang gambar cuma sedikit. Oke. Akhirnya gue pikir biar gue lolos ya udah gue ikutin gambar deh gitu kan. Nah kebetulan memang gue seneng gambar kan. Artinya waktu sewaktu sekolah juga gue kalau mesin Gambar mesin ini ya. gambar mesin, gambar apapun gitu kan. Gue lebih seneng gambarnya, pelajaran gambarnya dibanding pelajaran gue harus di mesin bubut apa di las gitu kan. Udah akhirnya di situ udah diterima. Diterima. adik Diterima gua- sebagai pegawai tetap. Oh enggak, waktu itu kontrak. Kontrak. Tenaga kontrak di sana. Nggak mau Adek lo nanya kenapa kan gaji tadi? gue berapa waktu itu? Berapa kalau nggak salah buat ngasih tahu? Waktu itu pertama kali gue digaji itu 40.000 seminggu. 40. Wow. Dan mau? Ya mau nggak mau. Boleh gua kenalin nggak sama anak-anak SMK yang mau nyari kerja? Gua juga kayaknya kalau ada tenaga kerja rate segitu boleh Iya juga. kan tahun berapa itu kan 2006 kan. Boleh lah tambah itu dikit. Jadi iya. waktu itu emang ngerasain apa gajiannya segitu. Kalau Sama ongkos 40.000 nggak? seminggu enggak lah, nggak mungkin 40.000 sehari. Kalau seminggu Masih cuma bagus. gajinya seminggu. Masih bagus. Gajinya semingguan lupa tadi. Minus nggak ininya? Enggak, justru plus. Gue bingung kan. Oke. Oh lo nggak yang jajan makan di warung? Makan di warteg. Tetap makan di Cuma warteg. waktu itu kita mes. Jadi satu rumah itu ada 25 orang lah. Dan di Jawa ya? Enggak, di Cikarang gua. Oh di Cikarang. Lembah Hijau. Di Lembah Hijau. Pertama kali gua masuk Langsung ngerantau tuh habis Ngerantau. lulus. Oke. itu, akhirnya adik gua bisa sekolah, udah akhirnya gua kerja. Iya. Setelah setahun gue ditanya, kuliah nggak? Sama orang tua nih. Iya, mau kuliah nggak? Kuliah nggak ya? Udah ngerti duit. Ya udah ntar dulu deh gitu kan, kerja dulu gitu. Akhirnya ada peluang ke Jakarta, gue ambil peluang ke Jakarta. Buat gambar mesin. Bukan, beda jurusan. Oke. Nah tadi gambar kayak mesin-mesin, terus Ini nge-cross nih. nge-cross. Iya. Langsung gue lompat ke telco. Telco sebagai Drafter, tukang gambar lagi, tukang gambar. tukang gambar tower. Oh, perlu side plan. perlu digambar nggak nyari di Iya. Google aja. Iya, jadi kalau misalkan mau bangun tower, lokasinya di mana, itu kan kita yang ngerjain, di desain dulu. Misalkan tanahnya gimana, dia harus ngitung, nanti jadi gambar baru jadi bisa ya kayak yang bangun rumah aja sama, Oke. gitu.
Nah, cuma dibalik dari gambar-gambar sampai gambar gini, kenapa bisa jadi co-founder Syariah Saham, Coy? Jadi ceritanya itu waktu itu setelah dari tahu tadi ya wirausaha tadi, gue cuma nyari kan, udah kerja terus gue coba ngambil motor waktu itu. Ngambil motor secara legal atau ilegal? Ambil legal lah. Legal. Nyicil. Iya. Nggak bisa pakai nama gue, ya udah nama bokap Pinjem, dulu, iya. gitu kan. Akhirnya gue cicil. Nah di situ mikir kan, ini apa nih yang muter. Nah kalau waktu itu kan jualan pulsa sama kue. Terus? Gue lihat anak-anak di mes ini kalau beli pulsa susah. Kadang nelpon orang tuanya minta isiin gitu kan. Akhirnya gue pulang pergi tuh biasanya sebulan hampir 2 kali tuh ada kakak sepupu di Bekasi. Gue main ke sana. Itu gue nyari ini. Gue suka nyari distributor. Oke. Gue cari distributor pulsa itu di mana. Gue cari. Gue belanja. Pulang ke mes gue bawa, gue jual ke anak-anak, bayarnya seminggu sekali, nunggu mereka gajian. Setiap Jumat gue bawa, gue Sabtu kulakan lagi, modelnya kayak gitu. Itu jalan tuh. Anak-anak gajian pindah duitnya ke lo. Iya, bayar tadi, bayar pulsa. Ya. Terus Udah muter, udah akhirnya selesai lah, gue pindah ke Jakarta kan. Gue pindah ke Jakarta, gue udah ngerantau lagi dan jauh lagi, nggak ada saudara kan, gue sama sekali nggak ada saudara di Jakarta maupun di Cikarang. Akhirnya gue mikir, gue harus apa nih gitu kan. Gaji udah naik lah, nggak harian lagi lah, udah bulanan. Udah bulanan, terus udah bisa nyisihin. Nah dari sisi ini nih gue penasaran kan. Orang ya suka baca inilah. Kalau dulu gue mazhabnya itu entrepreneur dulu. Oke. Mazhabnya belum ke investasi, ke entrepreneur dulu. Valentino Dinsi. Enggak, Ipo. Oh, baca yang Ipo. Mas Ipo ya, bacanya. Apa bukunya itu ya? Kita Panti Bangkrut ya? Kalau gue lebih senang The Power of Kepepet. Oh, Power of Kepepet bukan ya Mas ini Jaya Setiabudi? Jaya. Iya, bukan Mas Ipo yang ini Manet Rezeki. Nah, abis itu baru kenal yang The Power of Kepepet Mas Jaya Setiabudi. Iya. Mas. Nah, Mas Jaya Setiabudi, Mas Jaya ini yang baca buku Mas nih. Itu terus akhirnya dari situ mulai tuh belajar visualisasi kan ya, kayaknya kayak kayak NLP lah ya. Iya, kayak pengen berhalu dulu lah gitu. Oh, berhalu dulu. Iya. Pengen apa halu gitu kan, nyobain halu dulu, membayangkan. Gitu. Terus akhirnya waktu itu, wah kok lagi rame nih bisnis franchise gitu kan. Oke. Gue mulai pertama kali usaha itu beli franchise dulu. Franchise apa yang lo beli pertama? Sekarang udah nggak ada sih. Franchise-nya itu dari Jogja, nggak usah gue sebutin kali ya. Oke. Pokoknya gue beli franchise terkenal di Jogja saat itu, gue buka dan bukanya nggak di Jakarta, gue bukanya di Jawa. Waktu itu di Sragen. Nah, gue kan dari Sragen. Sragen. Nah di sana gue minta cariin orang buat ngelola, terus akhirnya jalan, akhirnya sampai buka 4 cabang karena waktu itu lumayan rame ya. Karena Cuan. Oke. Cuannya dibeliin gerobak. Jadi kalau dulu beli gerobak, investasi beli baru 3 bulan, cuan kan udah kelihatan, beli franchise lagi, gerobak lagi. Oke, ekspansi nih. Ekspansi lagi, terus sampai lipat 4 atau 5 ya. Kalau nggak salah 5 deh, tapi yang satu nggak, cuma dibeli nggak jadi buka. Oke. Jadi cuma itu, udah nih ngumpul, mulai tuh bisnis franchise turun nih, turun set. Tutup. Tapi udah balik modal belum? Udah. Oh, kan udah selesai. Nggak buntung nih ya? Ya, udah selesai set. Gerobak yang nggak pakai jual. Oke. Dapat duit dong. Iya. Udah modal ketutup lah, paling nggak ya 50%, 60% udah kembali lah untuk penjualan gerobak tadi kan. Nah, udah gitu sisa sekarang tinggal 1. Nah, ini dikelola sama ibu, ditaruh di rumah. Jadi buat usaha ibu lah gitu. Masih jalan nggak? Masih. Oh, tapi gue doang. Barangnya apa kalau boleh tahu? Ketela waktu itu. Telakres. Iya. Telakres merek ya? Iya. merek. Enggak, soalnya temen gua jadi master franchiser Telakres. Nah, di Depok. Telakres di Depok. Siapa? Namanya Seno. Ada dia berapa orang, Rik? Seno. Mas Seno, Iman sama siapa gitu. Mereka tuh
komplotan gitulah. Temen kosan gua Arista Kalau Institute. Telakres hampir sama sih, itu Jogja juga kalau nggak salah, itu Telakres juga. Nah gue Tela satunya. ada 2 Tela. Disebut aja lah apa sih? Enggak Apa ya? enggak aib kan? Tela enggak. Oh soalnya udah nggak ada, nggak enak. Udah nggak ada nggak Udah enak. nggak enak. Jadi Oke. Tela Jogja lah gitu. Tapi emang masih ada yang beli sekarang Tela? Jadi kalau dulu Yang sekarang gua beli bahan baku dari mereka karena mereka tutup, gue bikin sendiri. Ibu Emak ngeracik sendiri. ngeracik sendiri. Ya udah dijualin. Tapi Masih. bentuknya sama kayak gitu. Iya sama. Masih ada yang beli. Masih. Uh, Ya paling nggak sehari 10 masih ada lah. lumayan. Masih ada sales Iya, berarti ya. masih. Cuma memang orang taunya itu tela model yang kayak kentang lah. Kayak potongannya yang gede apa sih? Strike cut ya apa sih? Yang gede. Oh iya. Di mall-mall juga masih ada tela atau yang diacak-acak iya, sama makanya di bumbu. Ya. Cuma di mall kurang tahu deh, kayaknya udah nggak ada juga. Ya sebelum corona sih pas masih main ke mall, anak-anak gua kalau lewat ada itu yang keju apa gitu, potato sih. Oh itu kentang. Kalau ini tela. Tapi rasanya bukannya kurang lebih sama Beda ya. Beda. Oh tapi terlepas dari tela enggaknya, selepas lo tutup yang franchise ini, pindah kemana lagi bisnisnya? Gue tutup, gue serahin ke ibu kan. Gue serahin ke ibu, udah selesai. Ngumpulin lagi, gue nyari info. Gue harus apa nih gitu kan? Entrepreneur udahlah. Nyari info di mana? Nah, karena forum apa? Nah, waktu itu karena gue kaskuser. Kaskus ya. Jadi emang segala macam info dari yang sangat positif maupun sangat negatif ada di Kaskus waktu itu. Gue tipikalnya pencari tahu. Jadi gue senang nyari tahu. Kepo. Gitu kepo. Kan. Akhirnya di mana di Google diarahkan ke Kaskus. Ya udah akhirnya jadi Kaskus. Dari 2009 sebenarnya gue kaskuser. Oh, sudah. ID tua lah. Batanya banyak nggak? Oh, cendol. Cendol kita. Cendol ya. Cuma postingannya dikit. Oh. Masih 3.000-an. Ketahuan nggak pernah komen. Cendolnya alami apa beli ini nih? Alami dong. Alami. Terus di forum Kaskus dapat apa? Nah, di Kaskus waktu itu masih beberapa model investasinya itu masih model gini. Jadi ada 2 waktu itu. Pertama kenal itu gue masih penawaran investasi dan kerjasama. Yang gue baca forum itu ya masih penawaran investasi dan kerjasama. Ada forum namanya penawaran investasi dan kerjasama. Kalau nggak tahu sekarang masih apa nggak, saya udah jarang banget gue buka Kaskus semenjak udah di take over yang lain. Udah jadi nggak enak gitu. Iya. Terus akhirnya di situ gue lihat ada berbagai macam penawaran. Misalkan Mas Al nih lagi mau buka distro, dia open kerjasama. Siapa yang mau danain? Ya modelnya sama sih, kan namanya investor kan sama ya. Nanti tiap bulan gue bagi 1%, ya kan? Atau proyek pemerintah gue bagi 2% atau 1,5%. Modelnya seperti itu. Dan waktu itu gue masih jadi pengamat, yang artinya gue masih takut. Pasif nih ya? Iya masih takut. Takutnya kenapa? Gue belum kenal orang itu, terus gue nggak tahu ini proyek pemerintahnya bener apa enggak gitu kan. Mereka hanya bilang, oh ini saudara namanya ada invest nih gitu kan. Terus gue ngikut gitu. Jadi memang beberapa memang ngajak ketemu dulu gitu Kopdar, kan. ya. Kopdar forum gitu. Cuma memang gue belum tertarik. Akhirnya gue cuma liatin. Nah, memang nggak lama setelah itu mulai banyak bermunculan kasus tuh yang nggak bayar lah bulanan. Dicari sampai datengin preman lah ke rumahnya gitu kan. Itu banyak banget dulu di Depok sama di Bogor waktu itu. Waktu itu gue masih jadi anak Tebet, jadi masih gue tinggal di Tebet. Terus habis itu udah gitu gue nggak pernah nyoba penawaran investasi kerjasama yang ada di situ. Sewaktu-waktu itu ternyata tiba-tiba ada yang ngeposting sesuatu hal di situ, penawaran investasi dan kerjasama, tapi sama moderator dibilang ini salah roomnya harus di yang HYIP. Apa? HYIP. High Yield Investment apa ya itu yang program atau apa. Jadi ibarat kata
kalau mau sesuatu hal yang bukan bisnis real, itu larinya ke sana. Nah, di situ baru deh ketemu namanya. Jadi lo baru tahu tuh ada forum Iya, HYIP? enggak tahu tapi nggak pernah masuk. Nggak pernah masuk. Nggak pernah masuk, karena gue nggak tahu ini isinya apa kan. Akhirnya, Gara-gara salah sambung posting itu, betul. Akhirnya gue penasaran. Gitu. baca. Ya waktu itu yang dia posting itu event di Bali. Event di Bali, apa ini? Gue bilang gitu kan. Terus muncul tuh beberapa apa sih namanya thread itu. Terus akhirnya gue belum tertarik. Gue yang tertarik itu waktu itu kalau nggak salah itu namanya Speedlight deh. Jadi kayak sistem web gitu dari luar, modelnya MLM. Lo masukin 1 juta, lo tiap hari dapat berapa dolar? Itu kalau nggak salah Speedlight, kalau nggak salah ya, Speedlight nama sistemnya itu. Jadi lo modal 100 atau pokoknya dulu kalau nggak salah 1 jutaan tuh tiap hari lo dibayar $1 selama 90 hari atau apa, pokoknya hitungannya lo cuan deh pokoknya. Di ujung cuan. Pokoknya kalau itu $1 sampai dibayar sampai lunas, lo cuan. Nah waktu itu juga cuma daftar doang, nggak berani ikut, kan nggak ngerti ya, nggak ngerti. Terus kemudian di situ ketemu lagi tuh yang zaman emas, tahu nggak emas? Apa kebun emas? Ya kebun emas iya. Terus kemudian ada yang lo beli emas tapi harganya lipat 2 dari harga emas pasaran. Yang apa sih namanya GCG atau apa ya itu. Jadi yang dia bilang ini emasnya ada di di negara Amerika gitu. Kan? Iya. Iya, jadi copywritingnya gitu. Lupa, pokoknya itu emas fisik sama enggak. Jadi dia jual 2 paket. Kalau lo invest yang emas fisik, lo per bulan dapat 0,2% atau berapa gitu per hari atau per bulan ya pokoknya. Wow. Terus lo kalau beli terus megang fisik itu harganya 2 kali lipat. Beda lah ininya. Nah itu nggak lama juga ternyata. Nah itu rame itu di kantor gue yang lama rame, orang invest ikutan semua. Itu ternyata bukan hanya di forum tapi udah nyebar. Cuma gue bilang jangan deh masih gitu. Belum kena nih, masih belum tertarik buat join. Belum, karena bagi gue terlalu mahal untuk yang dibayarkan, karena emas masih 300 ribuan, lo suruh bayar 600 ribu. Ya mendingan investasi beli emas aja kan, yang udah pasti dijamin. Nah akhirnya kalau nggak salah GMC atau apa, pokoknya nanti coba deh cari berita soal emas dulu. Pasti kalau ada yang tahu pasti tahu sih. Jadi ketika sudah banyak yang ikut, ya. Jadi ketika sudah banyak yang ikut, gue tanya balik modal nggak? Terus? Yang untung yang megang fisik. Loh? Yang bayar 2 kali lipat itu? Yang bayar 2 kali lipat, kenapa? Ketika itu skema gagal atau scam ya, kalau di istilah di investasi itu scam, penipuan, lo masih pegang fisik dong. Minimal nggak rugi gitu kan. Tapi rugi setengah. Iya rugi setengah. Tapi kalau dijual sekarang kan udah untung. Pinter nih jualan emas. Bener, harga 2 kali lipat. Iya karena dia yang dibungkusnya itu ini sistem MLM. Anjir kok kepikiran nih? Tuh. Bikin sistem kayak gitu. Wah itu emang jago-jago dah kalau udah ngomongin soal tipu-tipu. Kita berinvestasi pada suatu hal yang kita tahu resikonya tuh seperti apa. Lalu bisa nakar. Ketika lo masukin duit 100 juta atau uang yang lebih banyak, ini bakal hilang berapa atau bakal rugi berapa? Ini kan harusnya kita tahu gitu loh. Jadi kita udah jangan ketika investasi kita pengennya halu, pengen untung, pengen hanya untung gitu. Karena apa? Ketika nanti jatuh lo sakit.